Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, ini lama saya ini enggak ketemu sama adik-adik mahasiswa. Saya hanya mengingatkan bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu kuncinya ada pada mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah kunci dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi setara dengan maha-maha yang lain. Jadi namanya mahasiswa itu siswa yang maha. Jadi harus diingat siswa yang maha. Yang namanya maha itu sudah nggak ada yang bisa ngatur. Karena mahasiswa. Jadi nggak ada yang bisa ngatur namanya mahasiswa. Jadi kalau dulu zaman saya sekolah karena namanya mahasiswa ya bukan siswa. Siswa itu masih terikat absen, masih terikat masuk prosentasenya berapa. Kalau mahasiswa ya nggak ada yang bisa ngatur. Masuk ya terserah, nggak masuk ya terserah. Kalau masih bisa diatur-atur namanya bukan mahasiswa lah. Makanya PMI itu dulu ya nggak kuliah biasa aja. Lah namanya mahasiswa kok. Jadi kunci pembebasan mahasiswa itu ya karena maha. Jadi itu dulu. Jadi terminologi mahasiswa itu ya maha itu. Makanya saya tidak pernah membayangkan yang namanya mahasiswa itu harus bawa diktat, itu enggak. Itu siswa yang masih harus 25%, itu masih siswa, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa sudah harus bisa melampaui itu. Saya dulu ditanya, kamu kenapa nggak masuk? Loh, itu kan kalau bapak datang, saya nggak datang dihitung. Yang saya datang, bapak nggak datang kan nggak pernah dihitung. Itu aja dulu. Jadi pergerakan itu nggak jalan kalau kalian masih terbelenggu oleh ruang siswa. Makanya disebut mahasiswa agar tidak terbelenggu pada ruang siswa. Lah kalau siswa itu ya harus pakai seragam, masuknya ditentukan, jamnya, prosentasenya 75%, itu siswa. Kalau mahasiswa ya nggak begitu. Ujian mau datang ya terserah, nggak datang ya nggak apa-apa. Kalau pengen dapat nilai ngulang lagi kan gitu aja. Loh, ya itu mahasiswa. Loh, ya itu konsep mahasiswa. Mau cepat ya terserah, mau lambat ya terserah. Sambil nyambi jualan ya terserah. Wong namanya mahasiswa. Tengah jalan tiba-tiba pengen menikah ya nggak apa-apa, wong mahasiswa. Jadi maha. Itu bahasa maha itu artinya bagaimana siswa ini tidak terbelenggu lagi oleh konsep-konsep ruang-ruang pendidikan yang ada. Kalau itu tidak bisa dipegang, yang namanya pergerakan itu ya dongeng, mitos. Pergerakan itu mitos. Waktunya kalian menjadi avant-garde untuk melakukan agent of social change-nya. Tiba-tiba, ayo kita gerak. Waduh, mlebu sekolah, bubar sudah. Nggak jadi. Kenapa? Waduh, dosennya killer. Ya lebih. Ya nggak jadi. Saya dulu kalau dosennya galak ya saya nggak masuk. Pindah dosen. Kalau nggak dikasih nilai ya saya datang, Pak, aku njaluk nilai. Gitu. Nggak dikasih, lah maunya apa? Ya kasih nilai. Nah itu maha, nah itu baru bisa bergerak. Ini bukan provokasi gitu ya. Jadi jangan dianggap ini provokasi. Saya berbicara sesuai dengan teori. Nah ini pemilik mahasiswa, ini apa, Amikom. Pak Idris ini, makanya mahasiswanya disuruh berdasi. Ya akhirnya nggak ada yang demo, wong dasian semua. Loh ini dikelirkan dulu, bener, saya selalu wanti-wanti dari dulu. Ini dikelirkan dulu. Bahwa kedudukan pergerakan ini sudah berada pada level mahasiswa. Mahasiswa itu ya ada maha kuasa, ada maha esa, ada maha kuat lah. Kalau siswa yang sudah nggak bisa ditentukan oleh aturan-aturan formil, namanya mahasiswa. Ini aja diselesaikan dulu. Itu Pak Ketua PB. Jadi cita-cita besar yang dibayangkan oleh tadi membela itu kalau masih siswa nggak bisa. Harus benar-benar mahasiswa. Mahasiswa itu seperti bis kota. Belok kiri ke kanan hanya Tuhan dan supirnya yang tahu. Itu aja dulu. Jadi jangan berpikir yang jauh-jauh. Itu jangan berpikir yang jauh-jauh. Kuliah kalau rajin ya jadi dosen. Nah, kalau mau jadi dosen, tapi kalau berada dalam ruang pergerakan, ya jangan membayangkan terus kemudian pagi sekolah, sore pulang, nah dimulai kapan? Ya nggak apa-apa, ada Pak Idris nggak apa-apa. Pak Idris ini kan pemilik perguruan tinggi berdasi, jadi aman. Nggak ada yang demo, nggak ada yang protes.
Kalau di IAIN apa UIN apa yang lain enak. Wis bayar kok diatur. Kecuali kalau utang. Lah iya. Lah sekarang masalahnya adalah pergerakan itu orang harus bergerak. Jadi pergerakan itu tidak berhenti, dia nggak statis, dia terus bergerak. Dia terus bergerak, pergerakan itu. Lah kalau orang terkurung dalam sebuah ruang di mana dia harus selalu mengikuti aturan yang dibikin untuk dipatuhi, ruang pergerakan nggak ada. Itu mitos. Itu mitos. Jadi ruang pergerakan itu nggak akan terbuka kalau kemudian formalitas yang ketat diikuti oleh namanya mahasiswa. Ini bukan provokasi sekali lagi. Jadi mahasiswa itu kalau dipergerakan ya masuk kuliahnya ya paling ya 5% cukup. Tidak apa-apa, ini ruang pergerakan, latihannya di situ. Itu ruang latihan. Lulus itu kan gampang. Yang penting ada nilainya kan lulus. Nah nilai itu kan gak ada urusannya dengan masuk atau tidak. Yang penting ada ilmunya dan bisa jawab. Tanya Pak Idris, kalau tidak percaya. Merdeka Pak Idris. Kampus merdeka sekarang Pak Idris itu. Saya berkali-kali mintakan izin lulus bagi yang tidak lulus bisa sama Pak Idris. Nah itu. Jadi yang namanya pergerakan mahasiswa nggak boleh lagi dikurung oleh diktat-diktat, oleh absensi. Biarkan kalian tumbuh menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri di ruang pergerakan. Dan itu urusannya nggak ada urusannya sama sekolah. Jadi mahasiswa itu sudah maha. Dan itu dipegang aja betul. Dipegang sampean mahasiswa ini, PMII pegang itu. Jangan sekali-sekali pergerakan mahasiswa dikurung oleh siswa. Yang namanya maha adalah ruang untuk melakukan pergerakan. Kalau enggak nanti gerak-gerik. Yang paling berat adalah kemudian menghubungkan antara ruang pergerakan mahasiswa yang butuh landscape yang gede, yang butuh ruang publik yang besar, yang butuh ruang defensif dan ofensif yang besar. Itu tidak dipahami. Dan kemudian mengikuti aturan-aturan yang terlalu saklek. Itu tidak akan pernah terjadi pergerakan apapun. Makanya aktivis-aktivis pergerakan itu pasti tuwek-tuwek. Lulus itu 20 semester gitu. Loh saya ini alumni 20 semester. Iya. Lah ya saya alumni 20 semester. Ada satu semester nggak ada nilainya? Ada. Ada satu semester dapat IP 4 ada. Karena cuma ngambil satu dapat A. Itu ruang yang begitu sekarang, begitu saya gede itu, begitu saya dianggap sebagai orang tua. Itu adalah cerita yang sangat indah dan nggak mungkin bisa saya ulang. Seandainya saya dulu itu patuh, nurut, keindahannya nggak ada. Itu sesuatu yang paling membanggakan dalam hidup saya hari ini adalah saya punya sejarah itu. Oh ternyata dulu saya bisa lolos juga ya, lulus. Lalu saya lulus IP dengan IP berapa itu? Tinggi IP saya itu, IP tertinggi berapa? 4 ya? 4 ya? Iya, saya itu 3,6 kalau tidak salah. IP saya. Saya pinter, dikira saya bodoh, enggak. Cuma enggak pernah masuk sekolah. Saya semester 7 sudah jadi pembicara seminar. Saya habiskan seluruh buku-buku teori itu. Maka sampai apal ya itu. Kemana-mana saya bawa buku, makanya sekarang kan kemana-mana mesti bawa handphone. Karena tinggal download. Dulu saya harus baca sambil berbaring, sekarang bisa sambil baca. Jadi ruang pergerakan mahasiswa itu bebaskan dulu diri kita dari ruang yang namanya siswa. Kalau itu tidak selesai, mimpi namanya punya ruang pergerakan mahasiswa. Mimpi, itu tangan masing banter. Loh, jadi cek rada seru. Lah iya tanya itu ketuanya itu, ketua PB-mu itu. Apa dulu dia rajin? Nggak mungkin. Dulu disuruh potong rambut, ngapain? Nggak ada, rambut saya sepanjang pantat. Saya kuliah pakai sarung. Nggak boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Yang penting kan pakai pakaian rapi. Lah apa sarung itu bukan pakaian? Nah itu dulu bebaskan diri kita. Teman-teman saya yang rajin sekolah, yang tidak punya ruang pergerakan yang luas, hari ini pada menyesal. Kenapa? Nggak punya teman. Dan nggak punya sejarah yang diceritakan. Selain sejarah tertimbun buku. Nggak pernah punya cerita apa buat anaknya. Anaknya cerita gini, iya bapak dulu, malu. Saya banyak yang saya ceritakan. Mulai dari sekolah yang cara masuk. Lo pernah teman-teman PMII itu dulu.
lagi demo sholat duhur, kejar polisi, naik ke masjid lupa masih pakai sepatu. Ada yang gitu. Nah itu satu ya. Tolong bebaskan diri kita dari belenggu dan konsep mahasiswa yang dimana mahasiswa tetap dipaksa menjadi siswa oleh sistem perguruan tinggi. Harus selalu pakai diktat, harus selalu pakai jam, harus selalu pakai absen. Lupakan itu. Baru kemudian mahasiswa bisa bergerak dan ada pergerakan mahasiswa. Nah, persoalannya kemudian berat lagi karena apa? Sistem pergerakan ini harus mengemban misi yang namanya mahasiswa Islam. Nah, mahasiswa Islam ini Islam sendiri, Islam yang mandiri, belum lagi Islam Indonesia. Ini beratnya luar biasa. Mengemban misi Islam sendiri berat karena Islam ini adalah apa? Ruang ketuhanan di mana manusia dihantarkan kepada Allah di zaman Nabi yang paling akhir. Ini tidak main-main. Jadi Islam ini adalah penghantar kita menuju Allah dalam kondisi, dalam keadaan Nabi yang terakhir. Sebagai agama yang paling mudah. Agama Ibrahim yang paling mudah, paling enom. Ini ya Islam. Di satu sisi harus berada di ruang publik bersama agama-agama yang diturunkan Allah sebelum Islam. Ada Yahudi dan ada Nasrani. Di mana Yahudi sudah blocking kawasan tersendiri yang namanya Palestina dan sekitarnya. Yang Nasrani sudah blocking kawasan yang namanya Eropa, pusatnya di Vatikan. Nah, yang Islam blockingnya di Saudi Arabia. Nah, hari ini tiga kekuatan besar ini menempati dunia yang sama. Dunia yang satu, bumi yang sama.